Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tiada bosan dan jemunya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan limpahan karunia-Nya. Sebab sampai saat ini kita masih diizinkan untuk bisa meletakkan dahi kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa duduk di majelis ilmu ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan siang ini menjadi catatan amal saleh yang akan mengisi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam jannah, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau yang kelak kitalah yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam jannah, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'minin bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan kaum muslimin tersebut. Dari hadis ini jamaah ada satu pesan, bahwa sebagai muslim kita itu dituntut untuk peduli kepada sesama, terlebih kepada kita sesama muslim. Dalam satu hadis yang lain juga Nabi pernah menyebutkan al-muslimu alal muslim kal jasadi wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kalimatnya, yasuddu ba'duhum ba'dah. Yang satu sama lain itu saling menolong, satu sama lain itu saling menguatkan. Dalam hadis lain disebutkan kalbunyan, bagaikan satu bangunan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kepedulian kita, sebagaimana kita ketahui ya beberapa waktu belakangan, dan ini terus ya sepanjang hampir setiap tahun terjadi, tentang saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita tidak banyak yang kita lakukan karena ketidakberdayaan kita, karena ketidakmampuan kita, tapi paling tidak kita jangan sampai hilang kepedulian, kita jangan sampai hilang kepekaan kita. Ya, termasuk alhamdulillah kita bersyukur bangsa Indonesia ya kemarin sudah berkumpul ya di Monas itu
Judulnya sangat bagus sekali, aksi Palestina, bela Palestina lintas agama. Karena di situ semua tokoh-tokoh agama hadir dan tokoh-tokoh pemerintahan semua hadir, ya. Karena memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sejak awal Indonesia memang dia mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu amanah konstitusi kita di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar kan, bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, ya. Indonesia tidak setuju dengan penjajahan itu karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ya sebagai bentuk tadi kepedulian kita, saya akan menyampaikan mengapa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina itu, ya. Paling tidak ada 3 alasan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah karena kita adalah manusia. Makanya ada ungkapan, ya, tidak harus menunggu menjadi muslim untuk membela Palestina, tapi cukup menjadi manusia saja, ya. Makanya kita melihat bahwa dukungan untuk kemerdekaan Palestina ini tidak hanya datang dari orang-orang Islam, bahkan pihak-pihak non-muslim yang masih ada, ya, nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya, itu pasti kemudian juga mendukung kemerdekaan itu dan mengutuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel, ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan ini mesti ada pada jiwa kita. Maka jika kita kemudian justru mendukung aksi penjajahan, tidak punya empati, tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita di, ya, Palestina, ini menunjukkan bahwa, atau paling tidak patut dipertanyakan, apakah masih hidup nilai-nilai kemanusiaan di dalam hati kita itu, ya. Kemudian yang kedua adalah karena kita adalah Indonesia, ya. Lebih khusus lagi, bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai bangsa Indonesia yang dulu pernah juga dijajah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kemerdekaan kepada kita. Dan ketika mendapatkan, ya, kemerdekaan, yang kemerdekaan itu bukan didapatkan dalam bentuk hadiah. Indonesia kan merdekanya bukan dalam bentuk hadiah, tapi Indonesia merdeka ini adalah perjuangan, ya, dengan tetesan darah. Nah, begitu mendapatkan kemerdekaan itu, bangsa Indonesia, para pendiri bangsa kita sadar betul. Oleh sebab itulah tadi sebagaimana saya katakan, di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar kita dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, sebagai bangsa Indonesia yang taat kepada konstitusinya, ya, memang kita menolak segala macam bentuk penjajahan. Tak lebih, ya, Indonesia pernah punya hutang budi kepada Palestina. Karena apa? Karena ketika Indonesia tengah berjuang merebut kemerdekaannya pada tahun 1944, ya, ada seorang mufti dan ulama karismatik dari Palestina, yakni Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia pada saat negara lain masih diam, ya. Jadi kalau negara pertama yang mendukung atau menerima kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Nah, tapi atas apa? Atas fatwa seorang ulama dari Palestina, namanya Muhammad Amin Al-Husaini. Dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada zaman itu tentu tidak semudah hari ini kita mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena pada tahun-tahun itu negeri-negeri Islam memang masih,
ya banyak terjajah. Lalu ada seorang ulama yang berani menyatakan mendukung kemerdekaannya kepada Indonesia, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi fatwa Syekh Muhammad Amin Al-Husaini sangat punya pengaruh. Itulah yang kemudian mempengaruhi Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita juga harus berterima kasih kepada Palestina yang punya jasa, ya. Sebab apa? Dalam satu hadis disebutkan, orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada manusia, ya. Dalam hadis lain riwayat Imam Abu Daud dikatakan tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi sebab kalau ada manusia yang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih. Terima kasih kita kepada manusia ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita melupakan kebaikannya, mengabaikan kebaikannya, itu bukan cerminan syukur kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikannya itu ada wasilahnya, ada hamba-hambanya yang dijadikan jalan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada manusia. Dalam konteks ini kita berterima kasih kepada bangsa Palestina. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita juga harus peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina? Yang ketiga adalah karena kita adalah muslim. Nah, ikatan kita menjadi lebih kuat lagi. Kita bukan sebatas sama-sama manusia. Padahal harusnya kalau sudah sama-sama manusia, itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk kita peduli. Nah, ternyata ini kita bukan sebatas sama-sama manusia, bukan sebatas kita Indonesia, tapi ternyata kita juga adalah muslim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya, tadi diumpamakan bagaikan satu tubuh. Kita bisa bayangkan bagaimana satu tubuh itu. Apabila yang satu sakit, tentu yang lain juga akan merasakan sakit. Ya. Kita misalnya gigi kita aja sakit, Pak. Itu efeknya kan kemana-mana. Mau jalan nggak bisa, ya. Maksudnya nggak enak, mau makan nggak enak, ya. Nah, jadi macam-macam efeknya. Kaki kita sakit, mulut kita yang mengadu. Itulah bagaikan satu tubuh itu. Maka begitu juga ketika ada kaum muslimin yang merasa kesulitan, maka kita juga akan merasakan kesulitan yang sama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita mengetahui bahwa bumi Palestina ini bukan bumi biasa, bukan bumi yang tidak punya sejarah. Tapi kita mengetahui ya bagaimana Palestina ini adalah bagian dari bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia termasuk salah satu wilayah Syam. Ya. Nah, di dalam satu riwayat disebutkan, ya, Rasulullah pernah bersabda, beradalah kalian di Syam, sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihannya. Ya. Jadi kalau kita membaca sejarah atau membaca hadis, banyak ya disebut negeri Syam. Mana sih negeri Syam? Negeri Syam itu hari ini ya menjadi 4 negara, yakni Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Itu negeri Syam. Nah, kemudian di
Palestina itu juga ada kiblat pertama umat Islam, yakni Masjidil Aqsa, yang biasa ayatnya biasa kita baca ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Ini adalah kiblat pertama umat Islam, dan Masjidil Aqsa itu adalah masjid suci, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Isra ayat yang pertama. Situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni maksudnya Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ternyata yang diberkahi ini bukan hanya Masjidil Aqsa, tapi alladzi barakna haulahu. Ya, sekeliling Masjidil Aqsa, sekitar, artinya ini adalah bumi Palestina itu juga. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa ini adalah masjid ketiga yang memiliki keutamaan setelah yang pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai umat Islam itu punya ikatan khusus kepada Palestina karena di situ ada masjidnya umat Islam, masjid suci umat Islam. Bagaimana suatu tempat yang bersejarah, tempat yang suci, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita juga punya kewajiban untuk menjaganya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kepedulian kita kepada Palestina ini kelak nanti yang akan menjadi jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti akan ditanya bagaimana kepedulian kita. Nah, justru jangan sebaliknya, justru kita melemahkan ya perjuangan rakyat Palestina, perjuangan para pejuang Palestina ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimal doa. Ya, jangan justru melemahkan. Ada sebagian yang mengatakan ya bahwa kenapa orang Palestina, wabil khusus di Gaza itu, tidak keluar saja dari Gaza karena mereka tak tindas. Ya, tidak usah melakukan perlawanan. Karena kalau melakukan perlawanan, justru itu tambah banyak korban jiwa yang berguguran. Kenapa tidak hijrah saja, pindah saja, seperti dulu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Mekah. Nah, tentu jawabannya adalah, kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, Mekah pada saat itu belum menjadi negeri Muslim dalam makna masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Ya, nanti kemudian menjadi negeri Muslim dikuasai kaum Muslimin itu ketika Fathul Makkah. Ya, setelah hijrahnya Nabi kemudian balik ke Mekah, ada penaklukan kota Mekah baru dikuasai. Nah, itu satu. Sedangkan Palestina ini adalah negerinya kaum muslimin. Negeri kaum muslimin yang datangnya bangsa Israel itu, Zionis itu datang adalah sebagai bentuk penjajahan. Maka kasusnya beda, tidak mungkin meninggalkan. Kalau mereka meninggalkan berarti sama dengan memberikan ya bangsa Palestina itu secara gratis kepada Israel. Sebagaimana kalau logika itu dipakai ke bangsa Indonesia ketika kemerdekaan dulu, ya ketika Indonesia dijajah, ya sudahlah, kita tidak seimbang kekuatannya, pejuang-pejuang kita hanyalah pakai bambu runcing aja dah, kita pindah aja, kita cari tempat lain aja kan. Justru itu yang diinginkan oleh para penjajah. Nah, itu tentu kasusnya beda. Yang kedua, kenapa melawan? Ya, melakukan perlawanan.
Kalau di zaman Nabi, ketika di Makkah, itu memang belum ada perintah jihad. Perintah jihad itu baru ada nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kan ayatnya sudah turun, diizinkan untuk berperang bagi mereka yang diperangi. Bukankah dulu juga bangsa Indonesia bisa merdeka, ya? Itu juga karena jihad, ya. Makanya dulu para pahlawan, para kiai, para santri itu, ya, melawannya sebagai bentuk jihad membela negeri kaum muslimin. Makanya tak kenal kan apa namanya fatwa resolusi jihad yang hari ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari santri itu. Nah, jadi itu alasannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Gaza itu adalah negeri yang memang hari ini belum bisa dikuasai oleh Israel, ya. Nah, Israel bahkan hanya bisa menyerang lewat serangan udara, ya. Dan kita menunjukkan bahwa Gaza dan kekuatan yang ada di dalamnya, kekuatan Hamas, ini bukan kekuatan yang kecil juga, maksudnya kekuatan yang mudah. Buktinya bisa sampai saat ini bertahan itu kan luar biasa. Bisa bertahan itu sangat luar biasa, ya. Dan disebutkan belum ada ceritanya kalau pertempuran darat, ya, Gaza itu bisa kalah, belum, ya. Israel itu hanya bisa masuk lewat serangan udara, ya, sebenarnya penakut kan gitu. Dan memang terbukti, ya, kalau perang darat, perang gerilya itu di mana-mana penjajahan itu pasti kalah, ya. Di Indonesia juga dulu kita bisa memenangkan pertempuran, ya, pahlawan-pahlawan kita itu kan strateginya yang dikenal dengan strategi perang gerilya, ya. Penjajah pasti kemudian kewalahan itu dengan perang gerilya. Nah, maka tidak bisa kalau dalam perang darat. Selalu yang dilakukan adalah serangan udara. Dan Gaza mesti kita ketahui juga adalah negeri yang, ya, satu wilayah yang memang juga punya sejarah. Di Gaza ini, kalau hari ini banyak, ya, anak-anak Palestina penghafal Al-Quran itu dari Gaza, ini bukan barusan, sebenarnya sejak dahulu, ya. Ulama besar yang menjadi rujukan sebagian besar kaum muslimin, termasuk kita di Indonesia, itu lahir di Gaza. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu adalah kelahiran Gaza, ya. Termasuk ada seorang ulama yang punya kitab, yang kitabnya ini hampir dipelajari oleh setiap pesantren, yakni kitab Fathul Qarib. Itu penulisnya pun juga adalah ulama asal Gaza atau kelahiran Gaza. Nah, jadi Gaza ini memang satu negeri, ya, yang, ya, penduduknya menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabarnya luar biasa, ya. Mereka bisa bertahan karena dalam teori peperangan itu dia tidak bisa disebut menaklukkan seluruh negeri kalau masih ada, ya, wilayah yang belum dikuasai oleh mereka. Nah, jadi Gaza itu wilayah yang di situ tidak ada Israelnya, tidak bisa dikuasai. Makanya Gaza itu satu wilayah yang memang steril dari orang-orang Yahudi. Kalau wilayah lain masih ada, ya. Makanya pas secara bertahap kan jadi Israel itu semakin meluas wilayah. Tapi kita tetap tidak mengakui bangsa itu adalah bangsa Palestina. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, sebagai penutup saya ingin membuat sebuah ilustrasi saja. Kita bisa bayangkan, ya, jangankan sebuah bangsa, jangankan sebuah negeri, ya, kita punya tanah saja kalau diserobot orang, ya, kita punya hak untuk membelanya.
punya hak untuk mempertahankannya. Harta kita kalau diambil oleh orang lain, kita mempertahankannya sampai kita mati mempertahankannya, dihitung. Dalam hadis itu kita disebut syahid. Apalagi ini sebuah negeri, ya, sebuah bangsa, dan ini kehormatan agama. Karena di situ ada Masjidil Aqsa tadi, ya. Nah, ini tentu kita sangat paham bagaimana harus mempertahankan Palestina, dan mudah-mudahan Palestina ini nanti, ya, cepat atau lambat bisa merdeka, ya, sebagaimana bangsa-bangsa yang lain, sebagaimana kita bangsa Indonesia. Kita tidak banyak yang bisa kita lakukan, ya, tapi yang bisa kita lakukanlah sebagai wujud kepedulian kita. Memang kita, ya, tidak berdaya, kita sebagai individu ini tidak berdaya, ya. Nggak usah juga saya pengen ke Palestina jihad, tambah bikin susah orang sananya, Pak, ya. Kita tidak bisa apa-apa juga. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Doa itu satu, ya. Yang kedua adalah donasi, ya. Apa yang bisa kita berikan? Pilihlah lembaga-lembaga yang kita percaya untuk bisa meringankan, ya, beban saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Jangan bilang bahwa tidak akan sampai dananya, enggak, ya. Mungkin ada, makanya tadi saya katakan pilihlah yang terpercaya. Apakah sudah ada hasilnya? Kita lihat di Gaza itu sudah berdiri rumah sakit Indonesia, ya. Artinya yang dibangun melalui donasi rakyat Indonesia sudah ada berdiri, dan itulah yang digunakan hari ini untuk merawat korban-korban perang di Gaza. Nah, seandainya dulu kita pernah sudah menyumbangkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariahnya sampai saat ini, karena itu terus digunakan, ya. Tidak ada hasil. Jadi tinggal kita pilih mana yang kita percaya, tentu kita yang bisa mengetahuinya, maka donasi, ya, semampu kita, ya. Paling tidak kita punya bukti kepedulian kita. Nah, yang terakhir mungkin ini juga yang bisa dilakukan, sebagaimana sudah seruan Menteri Luar Negeri juga, ya, untuk memboikot, ya, produk-produk Israel dan yang mendukung Israel, itu boikot semampu kita. Kita tidak mengatakan bahwa produknya itu haram, bukan, ya. Ya, produknya haram bukan, karena kita tidak boleh mengharamkan apa yang sudah halal. Tapi ini sebagai bentuk keberpihakan kita saja, ya. Sebagai bentuk keberpihakan kita, apalagi suatu produk yang sudah ada alternatifnya, nah bisa kita beralih, ya, bisa kita beralih. Kenapa? Karena, ya, dengan itu paling tidak kita ikut mendukung saudara kita di Palestina. Sebaliknya, kalau kita, ya, membeli produk-produk itu secara tidak langsung, ya, kita mendukung penjajahan itu. Ini sebisa kita, semampu kita, yang sudah ada alternatifnya, ya. Nah, kita coba lakukan, ya. Kita tidak usah lagi ngopi-ngopi yang di tempat-tempat yang memang itu terbukti yang mendukung ke sana, ya. Lebih baik belanja di saudara-saudara kita, ya. Sekarang banyak kopi-kopi Indonesia terasa lebih nikmat tentunya. Nah, bahkan kemarin ada berita juga saya baca dari pemerintah itu, ini satu kesempatan sebenarnya bangkitnya industri dari dalam negeri dengan ajakan boikot ini, ya. Nah, dengan ajakan boikot ini kebangkitan industri dalam negeri kita, dan ini momentum sebenarnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, tapi paling tidak, ya, karena saya sebagai dai paling tidak mengingatkan semacam ini, ya, sehingga kita bisa ingat untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini sebagai hujah, sebagai bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup dengan doa untuk melengkapi keberkahan kita. Mari kita tundukkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita untuk sama-sama
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Kami sadar bahwa kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang penuh salah dan dosa. Maka ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami berkumpul di tempat ini mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, maka limpahkanlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah karunia rezeki kepada kami, ya Allah, yang halal dan penuh barakah. Jangan Kau biarkan masuk ke dalam tubuh kami sesuatu yang haram. Ya Allah yang Maha Perkasa, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Berikanlah karunia kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, dan berikanlah kemerdekaan kepada bangsa Palestina, ya Allah. Ya Allah, luluh lantakkanlah musuh-musuh Islam, musuh-musuh-Mu, ya Allah. Lemahkanlah kekuatan mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang tidak bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agamanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesehatan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.